wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi dengan saya Hilda. NIM 190803104044. Di Indonesia ada begitu banyak bank swasta. Salah satunya adalah Bank Bukopin. Di sini saya akan memperkenalkan apa itu Bank Bukopin. Di sini saya akan memperkenalkan apa itu Bank Bukopin. Bank Bukopin atau BBKP merupakan bank swasta kelas menengah di Indonesia. Bank Bukopin didirikan pada tanggal 10 Juli 1970. Sebelum terkenal sebagai Bank Umum Koperasi Indonesia, pada tahun 1989, perusahaan berganti nama menjadi Bank Bukopin. Setelah itu, pada tahun 1993, status perusahaan berubah menjadi perseroan terbatas. Saat ini, Bank Bukopin memfokuskan diri pada segmen UMKM. Ketika telah tumbuh dan berkembang menjadi bank yang masuk ke dalam kelompok bank menengah di Indonesia pada sisi aset. Dari dengan terbukanya kembali kesempatan dan kenaikan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat yang lebih luas, Bank Bukopin sudah memajukan usahanya ke segmen komersial dan konsumer. Kedua segmen tersebut adalah pilar bisnis bank ini, dengan pelayanan secara konvensional ataupun syariah yang diikuti pada sistem pembuatan dana yang optimal. Kehandalan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan praktik tata kelola perusahaan yang handal. Langkah tersebut memungkinkan bank tersebut melangkah ke depan dan menempatkannya sebagai suatu bank yang kredibel. Bank Bukopin berlokasi pusat di gedung Bank Bukopin Jalan MT Haryono, Kaf 5051 Jakarta Selatan. Operasionalnya saat ini didukung pada lebih dari 425 outlet yang berada pada 22 provinsi di seluruh wilayah Indonesia yang tersambung secara nyata time online. Adapun visi misi Bank Bukopin adalah menjadi lembaga keuangan pilihan utama di Indonesia. Misinya memahami dan memberi solusi kepada nasabah. Di sini Bank Bukopin punya produk, yaitu diantaranya yang pertama produk simpanan, yang kedua micro banking, yang ketiga international banking, yang keempat bisnis kartu, dan yang kelima e-banking, 6 layanan cash management dan custody, yang ketujuh hingga jasa host to host dan virtual account. Bank Bukopin kini diperkuat dengan jaringan yang sangat luas, mencapai 280 kantor cabang yang tersebar di 22 provinsi di seluruh Indonesia. Salah satu produk unggulan Bank Bukopin adalah untuk layanan micro banking yang disebut dengan Swamitra di masa saat ini telah memiliki 543 outlet sebagai wujud kemitraan dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro lainnya. Bank Bukopin menerapkan budaya perusahaan dengan akronim ICON. ICON sendiri merupakan singkatan dari I, integrity, jujur, disiplin, dan berkomitmen. C, kompeten, cepat belajar, peningkatan, dan perbaikan berkelanjutan. C, care, tulus, empati, dan peduli, serta sinergi dan bekerja sama. A adalah accountable, bertanggung jawab, dan menguasai tugas. N, never give up, pantang menyerah, dan selalu berpikir out of the box. Sumber dana Bank PT Bank Bukopin di laporan posisi keuangan konsolidasian
lanjutan per 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018. Untuk liabilitas segeranya itu tanggal 31 Maret 2019 sebesar 561.568. Untuk 2018-nya 296.666. Dan untuk simpanan nasabah tanggal 31 Maret 2019 sebesar 77.489.555. Dan untuk 2018 sebesar 76.149.550. Dan untuk simpan lain di tahun 2019 sebesar 2.582.970. Dan untuk 2018 sebesar 3.121.804. Pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018, saldo giro pada Bank Indonesia termasuk giro yang berdasarkan pada prinsip perbankan masing-masing sebesar 241.973 dan 253.230. Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan giro wajib minimum atau GWM dari Bank Indonesia. Bank dipersyaratkan untuk memiliki giro wajib minimum atau GWM dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Rasio GWM Bank Bukopin pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018. Pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018, giro yang berdasarkan pada prinsip perbankan adalah sebesar 337.584 dan 365.510. Dan untuk total 31 Maret 2018 sebesar 10.042.756. Dan untuk tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar 8 Giro juta lanjutan berdasarkan mata uang. 941 di sini sendiri totalnya untuk 31 Maret 2019 sebesar 8.363.941. Dan untuk tanggal 31 Desember 2018 sebesar 10.042.756. Dan untuk tingkat bunga rata-rata per tahun untuk mata uang rupiah tanggal 31 Maret 2019 sebesar 1,50%. Dan untuk 31 Desember 2018 sebesar 1,60%. Dan untuk mata uang asing sendiri tanggal 31 Maret 2019 sebesar 16%. Dan untuk tanggal 31 Desember 2018 sebesar 10%. Deposito berjangka berdasarkan pihak. Pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018, deposito berjangka yang berdasarkan pada prinsip perbankan adalah sebesar 4.161.144 dan 3.625.627. Dan untuk totalnya sendiri tanggal 31 Maret 2019 sebesar 49.620.562 rupiah. Dan untuk 31 Desember 2018 sebesar 46.189.930 rupiah. Deposito berjangka berdasarkan pihak lanjutan. Deposito berjangka yang dijadikan sebagai jaminan atau diblokir oleh bank pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar 1.845.154 rupiah dan 1.999.508. Dan untuk berdasarkan mata uang untuk di sini rupiahnya sendiri tanggal 31 Maret 2019 sebesar 47.403.107. Dan untuk 31 Desember 2018 sebesar 44.130.616. Dan untuk mata uang asing sendiri
Di sini tanggal 31 Maret 2019 sebesar 2.217.455 dan untuk 31 Desember 2018 sebesar 2.059.314. Jadi total keseluruhan untuk mata uang rupiah dan mata uang asing sebesar 49.620.562 dan untuk tanggal 31 Desember 2018 sebesar 46.189.930. Deposito berjangka berdasarkan pihak. Pada tanggal 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019, deposito berjangka yang didasarkan pada prinsip perbankan adalah sebesar 3.606.170 dan 4.269.709. Dan untuk pihak berelasi, untuk jumlahnya tanggal 31 Maret 2020 sebesar 51.236 dan untuk tanggal 31 Desember 2019 sebesar 53.434 dan untuk pihak ketiga totalnya sebesar tanggal 31 Maret 2020 48.822.145 dan tanggal 31 Desember 2019 sebesar 48.650.951 dan untuk total keseluruhan sebesar 48.873.381 untuk tanggal 31 Maret 2020 dan untuk tanggal 31 Desember 2019 sendiri sebesar 48.704.385 rupiah. Tabungan lanjutan berdasarkan pihak lanjutan. Pada tanggal 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019, tabungan yang berdasarkan pada prinsip perbankan adalah sebesar 481.230 dan 527.11 rupiah. Dan untuk tingkat bunga rata-rata per tahunnya tanggal 31 Maret 2020 untuk rupiahnya sendiri sebesar 2,92% dan untuk 31 Desember 2019 sebesar 2,96% dan untuk mata uang asing sendiri tanggal 31 Maret 2020 sebesar 2,98% dan untuk tanggal 31 Desember 2019 sebesar 3%. Modal saham lanjutan. Semua saham yang dikeluarkan oleh bank adalah saham atas nama dan setiap saham mempunyai satu hak suara. Penawaran umum terbatas atau PUT dilaksanakan pada tanggal 13 Juli sampai dengan 12 Juli 2018 hingga tanggal 27 Juli 2018. Bank telah menerima dana dari PUT sebesar 1.462.214 yaitu dari Kukmin Bank sebesar 1.460.910 dan dari Publik sebesar 1.304 berdasarkan surat dari PT Datindo Entricom mengenai komposisi pemegang saham pada tanggal 30 Juli 2018. Dana dari Kukmin Bank telah dicatatkan sebagai peningkatan modal disetor sebesar 2.555.288.316 rupiah. Saham biasa kelas B. Pada tanggal 6 Agustus 2018, bank mencatat dana dari Kukmin Bank sebagai dana setoran modal. Di sini untuk jasa-jasa banknya ada dua, yaitu yang pertama provisi dan komisi lainnya. Untuk imbalan jasa merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan imbalan pembayaran listrik, air, telepon, pajak, dan lain-lain melalui bank dan pendapatan imbalan atas transaksi ATM dengan bank lain. Lain-lain merupakan pendapatan dari jasa-jasa yang diberikan oleh bank yang antara lain meliputi pendapatan jasa pelayanan nasabah dan transaksi kartu kredit. Di sini
Untuk total 31 Maret 2019 sebesar 130.569 dan untuk tanggal 31 Maret 2018 sebesar 99.924. Dan untuk komitmen dan kontingensi, di sini total komitmen tanggal 31 Maret 2019 sebesar Rp6.054.847 dan untuk tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp7.881.089 dan untuk kontingensinya sendiri totalnya tanggal 31 Maret 2019 yaitu Rp4.593.114 dan untuk tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.932.416. Untuk liabilitas komitmen dan kontingensinya jumlahnya tanggal 31 Maret 2019 sebesar Rp10.847.961 dan untuk tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp12.813.505. Di sini untuk pinjaman yang diberikan adalah kredit berdasarkan mata uang, jenis, dan kolektibilitas. Pada tanggal 31 Maret 2019 adalah untuk rupiahnya sendiri totalnya sebesar Rp64.127.965 dan untuk mata uang asingnya sendiri Rp2.285.834 dan total keseluruhan untuk rupiah dan mata uang asing adalah Rp64.324.12.000. Dan berdasarkan mata uang, jenis, dan kolektibilitas lanjutan tanggal 31 Desember 2019 adalah di sini untuk rupiahnya sendiri totalnya Rp64.074.250. Untuk mata uang asingnya sendiri Rp2.369.959 dan untuk total rupiah dan mata uang asing sebesar Rp64.346.507. Di sini ada juga berdasarkan sektor ekonomi. Tanggal 31 Maret 2019 untuk rupiahnya sendiri itu totalnya Rp64.127.965 dan untuk mata uang asingnya sendiri Rp2.285.834 dan untuk total rupiah dan mata uang asing sebesar Rp64.324.12. Terdapat juga berdasarkan sektor ekonomi lanjutan. Untuk tanggal 31 Desember 2018 untuk rupiahnya sendiri totalnya sebesar Rp64.074.252 dan untuk mata uang asingnya sendiri Rp2.369.557 dan untuk total rupiah dan mata uang asing di sini Rp64.365.307. Dan kredit berdasarkan jangka waktu di sini untuk rupiahnya sendiri tanggal 31 Maret 2019 sebesar Rp64.127.965 dan untuk tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp64.074.249 dan untuk mata uang asingnya tanggal 31 Maret 2019 totalnya itu Rp2.285.834 dan untuk tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.369.960. Untuk total rupiah dan mata uang asing tanggal 31 Maret 2019 sebesar Rp64.324.12 dan untuk 31 Desember 2018 sebesar Rp64.365.307. Di sini untuk kinerja keuangannya aset tanggal 31 Maret 2019 total asetnya sebesar Rp91.341.837 dan untuk tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp90.519.271. Untuk total liabilitas dan ekuitas tanggal 31 Maret 2019 sebesar
91.347.837, dan untuk tanggal 31 Desember 2018 sebesar 90.519.271. Dan untuk pendapatan dan beban operasional lainnya, di sini tanggal 31 Maret 2019 adalah totalnya 189.979, dan untuk tanggal 31 Maret 2018 sebesar 251.775. Dan untuk penghasilan komprehensif tanggal 31 Maret 2019 adalah 59.628, dan untuk tanggal 31 Maret 2018 sebesar 356.118.